Bu, saya mau menanyakan tentang masalah yang saya identifikasi yang terakhir mengenai pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif. Jadi masalah yang saya identifikasi, Bu, belum optimalnya penggunaan model-model pembelajaran inovatif dalam mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca siswa. Jadi dalam hal ini yang saya teliti adalah kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 2 Tarutung. Bu, yang saya tanyakan, bagaimana sih cara Ibu atau model pembelajaran apa sih yang biasanya Ibu terapkan untuk memampukan siswa dalam mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerpen atau novel yang sudah mereka baca? Model pembelajarannya di samping basic learning ada juga dengan pembelajaran berbasis proyek, berbasis proyek ya Bu. Jadi setelah saya ajarkan tentang novel ini, maka siswa itu saya tuntut harus bisa membuat novel Bu, resensi novel. Jika sekiranya sulit dia memahami resensi novel atau resensi novel yang ada di dalam buku paket tersebut, siswa tersebut saya sodorkan dulu kepada hal-hal yang ringan yang diresensi Bu. Karena kan resensi itu kan Bu ada dua itu yang bisa diresensi, buku fiksi dan non fiksi. Nah tentulah siswa itu kurasa kalau buku fiksi lebih suka meresensinya karena ringan bahasanya kan Bu. Nah, untuk lebih memudahkan menganalisis novel itu, menganalisis resensi novel itu atau resensi cerpen itu, maka siswa itu saya suruh untuk menyanyi dulu salah satu lagu favoritnya, dinyanyikan. Setelah siap dinyanyikan, maka dicarilah kelebihan dan kekurangan dari lagu tersebut. Kalau untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari lagu tersebut, bagaimana mencarinya? Tentunya sudah saya ajarkan dulu itu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau kelebihannya berarti nilai plus dari lagu itu, misalnya mudah nggak lagu itu dimaknai seseorang atau dimengerti seseorang, bermakna bagus nggak untuk semua orang, kan termasuk itu kelebihan. Nah, jika kekurangannya, apa sih kekurangan dari lagu itu? Misalnya, contoh, lagu itu diulang-ulang, ya, termasuk kalau terlalu sering diulang-ulang lagu itu berarti menimbulkan kejenuhan bagi yang mendengarkan, kan Bu? Nah, termasuklah itu apa? Kelemahan. Dan terus lagu sekarang ini contohnya banyak sekali itu dicampur aduk, kalau lagu itu ada 3 bahasa lah dalam lagu itu. Ini juga membuyarkan pemahaman kepada seseorang apabila tidak mengerti arti kata dari lagu itu. Itu semua termasuk kelemahan. Nah, kalau siswa itu sudah mampu mencari kelebihan dan kekurangan dari lagu yang dinyanyikan tersebut, maka saya sodorkanlah dia dengan sebuah novel atau cuplikan novel yang ada di dalam teks bukunya, yang di dalam buku paketnya. Saya sodorkanlah dia mencari itu apa kelebihan yang terkandung di dalam cuplikan novel yang ada di dalam buku paketnya itu, ya. Nah, mereka sudah dapat, mereka kalau sudah mereka mampu, maka saya suruh mereka untuk membuat sebuah novel. Itulah yang disebut dengan model apa itu Bu? Proyek, ya. Itulah yang disebut dengan model proyek. Jadi memang makasih ya Bu, saya pun berpikir model yang cocok itu model berbasis proyek, karena langkah-langkahnya itu kan pertama kita suruh siswa untuk menentukan pertanyaan mendasar, kira-kira apa sih kelebihan dari ini. Mungkin dari hal yang sederhananya lah dulu, dari covernya menarik atau tidak, dari warna covernya menarik atau tidak, lalu nanti mereka mendesain perencanaan proyek mereka, nanti apa sih yang mau mereka kerjakan di akhir setelah mereka mendapatkan materi dari pembelajaran itu. Lalu nanti mereka menyusun jadwalnya, kapan mereka membaca, sampai di akhir nanti mereka menyelesaikan apanya. Oke Bu, yang saya tanyakan juga, apakah sama yang Ibu terapkan misalnya di kelas, setiap kelas itu kan misalnya Ibu mengajar beberapa kelas, sama tidak penerapan model yang Ibu lakukan ketika misalnya mengajar di IPS 1 atau IPS 2 dari pengalaman Ibu? Ya.
Tentulah berbeda-beda karena kan siswa yang masuk ke sekolah kita kan berbeda latar belakang pendidikan mereka, sehingga ketika kita masuk di kelas A, contohnya masuk di kelas B dengan mata pelajaran yang sama, kadang di kelas A ada kendala yang kita hadapi karena apa? Objek siswanya masih kurang apalagi dulu kita bilang masih kurang bisa memahami hampir setiap mata pelajaran. Maka di sini kita akan lebih mendesain pelajaran bagaimana cara kita supaya siswa yang mengalami latar belakang pengetahuan yang minim ini bisa mengetahui dengan cepat untuk meresensi sebuah novel tersebut. Kalau di kelas yang agak-agak lumayan ilmu pengetahuannya, enggak saya sodorkan lagi untuk meresensi hal yang ringan. Jadi yang ibu katakan tadi berarti beda cara ibu mengajarkan di kelas yang berbeda. Berarti ibu menerapkan pembelajaran yang diferensiasi atau yang berbeda. Berarti kita harus melihat dulu situasi latar belakang daripada peserta didik itu. Nah, apakah tidak menjadi kendala jadi lama proses pembelajarannya? Tentulah kendala. Makanya kalau kita ada di kelas yang ilmu pengetahuannya lebih, maka pembelajaran akan lebih cepat dari yang kurang, yang lainnya. Karena di kelas yang kurang itu kita ambil lagi contoh-contoh yang lain yang lebih ringan, agak berat sedikit, makin berat lagi. Nah, seperti itu. Kalau di kelas yang udah lumayan ilmu pengetahuannya, kita sodorkan langsung dengan novel aja, langsung kita sodorkan. Kalau udah mereka bisa tahu tanpa kita sodorkan lagi dengan sebuah lab. Itu contohnya. Berarti selain kita harus menguasai model-model pembelajaran yang inovatif, kita juga harus melihat latar belakang daripada peserta didik kita. Berarti harus ada nanti perlakuan khusus, diferensiasi, ada model cara ibu mengajar yang berbeda dari kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah saya wawancarai. Selamat siang Bu.